Di akhir pekan, lorong-lorong sempit di Pasar Senen Jakarta atau Pasar Gede Bage Bandung selalu dipenuhi oleh lautan manusia. Anak-anak muda kelas menengah berdesakan menembus udara yang pengap dan aroma kapur barus yang menyengat. Mereka sedang melakukan ritual modern yang diagungkan di media sosial, thrifting atau berburu pakaian bekas. Dalam narasi arus utama, thrifting dibungkus dengan kampanye moral yang terlihat sangat suci. Ia disebut sebagai gaya hidup vintage, sebuah langkah ekonomi sirkular yang cerdas, dan yang paling manipulatif, ia diklaim sebagai tindakan heroik menyelamatkan bumi dari limbah pakaian. Namun di balik tumpukan kemeja flanel berlabel merek asing dan jaket hoodie tebal tersebut, tersembunyi salah satu kejahatan lingkungan dan pembunuhan ekonomi paling kotor di abad 21. Apa yang anak-anak muda itu beli di pasar barang bekas sebagian besar bukanlah harta karun estetika. Ia adalah sampah. Secara harfiah, ia adalah limbah padat yang ditolak dan dibuang oleh warga negara-negara dunia pertama, lalu diselundupkan oleh sindikat hitam untuk ditimbun di halaman belakang negara-negara berkembang. Untuk memahami bagaimana Indonesia bisa menjadi tong sampah tekstil raksasa, kita harus membedah hulu dari sistem ini, monster kapitalis bernama fast fashion atau mode cepat. Menurut laporan investigatif dari World Economic Forum yang dirilis secara global, industri fashion modern memproduksi angka yang sangat gila dan tidak masuk akal. 100 hingga 150 miliar potong pakaian baru setiap tahunnya. Jika kita membaginya dengan jumlah populasi manusia di bumi, itu berarti industri ini mencetak setidaknya 14 potong baju baru untuk setiap pria, wanita, anak-anak, dan bayi di planet ini setiap tahunnya. Model bisnis dari raksasa fashion global seperti H&M, Zara, hingga monster garment digital dari Tiongkok seperti Shein tidak didesain agar pakaian bertahan lama. Mengutip analisis dari Greenpeace International, model bisnis fast fashion dirancang secara spesifik berdasarkan keusangan terencana. Menggunakan serat sintetis polyester yang sangat murah, jahitan mesin yang rapuh, dan tren yang sengaja dipaksa berganti setiap 2 minggu sekali. Tujuannya sangat jelas, agar konsumen di negara-negara barat membuang baju mereka setelah hanya 5 hingga 10 kali pemakaian, lalu kembali ke mall untuk membeli koleksi musim terbaru. Lalu kemana perginya miliaran potong baju yang dibuang oleh warga Amerika Serikat, Eropa, dan Asia Timur tersebut? Disinilah ilusi dan kebohongan moral pertama dimulai, sistem donasi. Warga di negara maju memasukkan baju-baju bekas mereka ke dalam kotak-kotak donasi yang dikelola oleh lembaga amal dengan perasaan bangga, mengira mereka telah membantu orang miskin kelaparan di Afrika atau Asia. Namun berdasarkan dokumenter investigatif The True Cost dan data dari Ellen MacArthur Foundation, lembaga-lembaga amal di negara barat hanya mampu menyortir dan menjual kurang dari 20% dari total pakaian yang disumbangkan tersebut di toko-toko thrift lokal mereka. Sisa 80%-nya yang berwujud jutaan ton pakaian dijual ke perusahaan-perusahaan eksportir limbah tekstil swasta demi mengeruk keuntungan. Perusahaan-perusahaan daur ulang palsu inilah mafia utamanya. Mereka mengepres pakaian-pakaian bekas tersebut menggunakan mesin hidrolik industri hingga menjadi kotak-kotak padat sekeras beton yang disebut bal atau bales. Satu bal bisa memiliki berat antara 50 hingga 100 kg. Ratusan ribu bal ini kemudian dimasukkan ke dalam kontainer kargo raksasa, dimuat ke atas kapal dan dikirim melintasi samudra menuju negara-negara dunia ketiga menjajah pasar lokal di Afrika seperti pasar Kantamanto di Ghana, dan tentu saja masuk ke Indonesia. Di Indonesia, impor pakaian bekas sejatinya adalah tindakan ilegal yang dikategorikan sebagai impor limbah berbahaya menurut Undang-Undang Perdagangan Indonesia. Namun mesin sindikat penyelundupan bekerja dalam kegelapan yang terstruktur dan dibiayai miliaran rupiah. Mengutip laporan liputan mendalam dari Harian Kompas dan rilis resmi dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada tahun 2023, sindikat penyelundupan pakaian bekas beroperasi secara masif melalui pelabuhan-pelabuhan jalur tikus sepanjang pesisir timur Sumatera, Riau, hingga Batam. Kontainer-kontainer berisi sampah tekstil yang dikumpulkan dari Singapura dan Malaysia ini dibongkar di pelabuhan tak resmi pada malam hari. Setelah menyuap oknum aparat keamanan setempat, bal-balan karung ini dipindahkan ke truk-truk ekspedisi yang langsung menyebar ke seluruh pusat grosir di Pulau Jawa, Sumatera, hingga pelosok Sulawesi. Di titik inilah beban dari limbah negara maju secara resmi dipindahkan ke pundak kelas pekerja Indonesia. Para pedagang eceran lokal membeli bal karungan tersebut dengan sistem beli putus. Mereka bertaruh nasib, karena mereka tidak tahu apa isi di dalamnya sampai bal tersebut dibedah.
Dan ketika pisau cutter merobek karung goni tersebut, realitas brutal dari limbah fast fashion menyembur keluar. Menurut temuan lapangan dari Aliansi Jurnalis Independen dan aktivis kampanye Zero Waste Indonesia, dalam satu karung bal pakaian impor, rata-rata hanya 30 hingga maksimal 50% pakaian yang kondisinya layak untuk dipajang, dicuci, dan dijual ke anak-anak muda penganut gaya hidup thrifting. Sisanya adalah pakaian yang robek parah, kemeja dengan noda darah dan oli yang tidak bisa hilang, pakaian dalam bekas yang berjamur, celana yang resletingnya rusak permanen, dan bahan baju melar yang ukurannya bahkan tidak sesuai dengan tubuh manusia normal. Sisa-sisa pakaian rongsokan yang tidak laku inilah yang menjadi inti dari kiamat ekologis di negeri kita. Karena 70% serat pakaian modern mayoritas terbuat dari turunan minyak bumi atau plastik seperti polyester, nylon, atau elastan, baju-baju buangan ini tidak akan pernah bisa terurai secara alami di dalam tanah selama ratusan tahun. Para pedagang yang sudah rugi modal dan tidak bisa menjual baju-baju rusak tersebut, tidak punya pilihan lain untuk membuangnya secara massal. Menurut temuan dari Organisasi Lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, gunungan sisa baju bekas impor ini akhirnya berakhir memenuhi tempat pembuangan akhir lokal, menyumbat aliran sungai di permukiman padat penduduk, atau lebih parahnya, dibakar secara ilegal di lahan terbuka oleh para pengumpul barang bekas. Ketika jutaan potong pakaian berbahan polyester ini dibakar di udara terbuka, mereka tidak menghilang. Mereka mengubah diri menjadi gas karbon beracun dan melepaskan awan mikroplastik mematikan langsung ke udara. Udara beracun ini kemudian dihirup setiap hari oleh anak-anak kelas pekerja, warga miskin, dan para pemulung yang tinggal di sekitar kawasan tempat pembuangan tersebut. Anak-anak muda yang bangga memamerkan pakaian thrifting mereka di Instagram atau TikTok tidak pernah menyadari bahwa setiap lembar jaket murah yang mereka beli disubsidi oleh asap beracun yang mencekik paru-paru anak-anak di sekitar Bantar Gebang atau sungai-sungai mati di Jawa Barat. Kita sama sekali tidak sedang melakukan thrifting untuk menyelamatkan bumi. Kita secara sukarela sedang membayar uang hasil keringat kita sendiri hanya untuk membantu negara barat membuang sampah kimia mereka di tanah air. Selain membakar bumi dengan asap beracun dan menimbun sungai dengan serat plastik, ada satu lagi kejahatan sistemik dari banjirnya pakaian bekas impor ini, pembunuhan massal terhadap ekonomi lokal. Mari kita bicara tentang sabotase ekonomi. Di Indonesia, industri tekstil dan produk tekstil atau TPT bukanlah sekedar pabrik raksasa milik konglomerat. Tulang punggung sebenarnya dari industri ini adalah ribuan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, para penjahit rumahan, perajin kain lokal di Majalaya, Pekalongan, hingga para pekerja konveksi kelas bawah yang menggantungkan piring nasi anak-anak mereka dari setiap helai benang yang mereka jahit. Ketika sebuah kontainer berisi ratusan ribu potong pakaian bekas dari Jepang, Korea Selatan, atau Eropa berhasil diselundupkan dan membanjiri pasar lokal, sebuah perang harga yang tidak masuk akal pun dimulai. Seorang penjahit lokal harus membeli kain, membeli benang, membayar tagihan listrik untuk mesin jahitnya, dan memperhitungkan tenaga kasarnya agar bisa menjual sebuah kemeja seharga Rp150.000. Namun di lapak thrifting Pasar Senen atau di toko-toko siaran langsung live streaming TikTok, kemeja bekas bermerek asing yang didatangkan sebagai limbah tersebut bisa dibanting harganya menjadi Rp30.000 atau bahkan Rp10.000 per potong. Ini bukan persaingan pasar bebas, ini adalah kanibalisme ekonomi. UMKM lokal tidak sedang bersaing melawan kualitas produk luar negeri, mereka sedang dipaksa bersaing melawan harga sampah negara maju. Dan dalam perang melawan sampah yang sudah kehilangan nilai produksinya ini, UMKM kita kalah telak. Menurut data resmi dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API yang dilansir oleh CNBC Indonesia pada pertengahan 2023, gempuran pakaian bekas impor ilegal menjadi salah satu faktor utama yang memicu gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap lebih dari 70.000 pekerja di sektor tekstil dan garmen lokal. Pabrik-pabrik konveksi di Jawa Barat gulung tikar, mesin-mesin jahit dibiarkan berkarat, ribuan buruh pabrik yang sebagian besar adalah perempuan dan ibu rumah tangga dilempar ke jalanan tanpa pesangon
kehilangan mata pencaharian mereka hanya karena anak-anak muda di kota lebih memilih membeli jaket bekas dari karung selundupan demi sebuah estetika sosial media. Namun, ironi dari industri fast fashion dan pakaian bekas ini menjadi jauh lebih gelap dan berdarah ketika kita menelusuri asal-muasal baju-baju tersebut sebelum mereka menjadi limbah. Anak-anak muda yang memuja budaya thrifting seringkali berdalih bahwa mereka memboikot sistem fast fashion dengan tidak membeli baju baru. Sayangnya, mereka lupa bahwa baju bekas bermerek yang mereka banggakan itu awalnya diproduksi melalui sistem perbudakan modern yang sama. Baju-baju murah dari merek-merek raksasa global tidak dijahit oleh mesin otomatis atau robot. Pakaian tersebut diproduksi oleh darah dan keringat manusia di negara-negara miskin. Raksasa mode barat menekan biaya produksi serendah mungkin dengan cara memindahkan pabrik mereka ke negara-negara dunia ketiga yang memiliki upah minimum terendah di bumi dan regulasi keselamatan kerja yang hampir tidak ada, seperti Bangladesh, Myanmar, Kamboja, dan Tiongkok. Dunia pernah menjadi saksi bisu dari kebrutalan sistem ini pada tanggal 24 April 2013. Mengutip laporan investigasi dari Clean Clothes Campaign dan dokumenter The True Cost, sebuah kompleks pabrik garmen berlantai 8 bernama Rana Plaza di Dhaka, Bangladesh, runtuh dan rata dengan tanah. Tragedi ini menewaskan 1.134 buruh garmen dan membuat ribuan lainnya cacat permanen. Tragedi Rana Plaza bukanlah sebuah kecelakaan teknis. Itu adalah pembunuhan korporat. Sehari sebelum kejadian, para buruh yang mayoritas adalah perempuan miskin telah melaporkan adanya retakan besar di dinding gedung yang sangat membahayakan. Namun, manajemen pabrik yang berada di bawah tekanan tenggat waktu yang ketat dari merek-merek fashion raksasa Eropa dan Amerika memaksa para buruh tersebut untuk tetap masuk bekerja keesokan harinya, di bawah ancaman pemotongan gaji selama 1 bulan penuh jika mereka menolak. Mereka dipaksa menjahit baju-baju trendy untuk warga negara barat di dalam gedung yang sedang menunggu waktu untuk runtuh. Disinilah letak siklus penjajahan atau neokolonialisme modern itu terbentuk sempurna. Fase pertama, negara-negara maju Global North mengeksploitasi tenaga kerja dan sumber daya alam dari negara-negara berkembang Global South dengan upah yang tak manusiawi seperti tragedi Rana Plaza untuk memproduksi miliaran potong baju dengan harga sangat murah. Fase kedua, warga di negara-negara maju mengenakan baju berdarah tersebut selama 1 musim, memotret diri mereka untuk media sosial lalu membuangnya ke dalam tong donasi ketika tren sudah berganti. Fase ketiga, baju-baju yang sudah menjadi sampah tersebut dibungkus rapat, dikapalkan melintasi lautan dan dilemparkan kembali ke negara-negara berkembang. Negara miskin yang awalnya dipaksa menjadi tabrik keringat atau sweatshop, kini dipaksa menjadi tong sampah atau dumping ground, yang pada akhirnya membunuh industri tekstil lokal mereka sendiri. Kita terperangkap di kedua ujung eksploitasi tersebut. Kita dieksploitasi saat baju itu dibuat, dan kita dieksploitasi lagi saat baju itu dibuang. Membeli pakaian bekas melundupan tidak akan memutus rantai perbudakan ini. Itu hanya memberikan legitimasi kepada perusahaan-perusahaan daur ulang palsu untuk terus memindahkan limbah beracun ke halaman rumah kita, sambil perlahan-lahan mematikan mesin jahit terakhir milik penjahit lokal di kampung-kampung kita. Industri mode global telah berhasil meretas psikologi kita secara massal. Mereka menyadari bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar untuk diterima dan divalidasi oleh lingkungan sosialnya. Lalu, mereka membajak kebutuhan tersebut dan mengubahnya menjadi rasa tidak aman atau insecurity yang direkayasa. Sadarkah Anda bagaimana media sosial dan budaya influencer secara diam-diam mendoktrin kita? Ada sebuah stigma tak tertulis namun sangat mematikan di kalangan anak muda. Memakai baju yang sama di 2 foto Instagram yang berbeda adalah sebuah dosa sosial. Kita dibuat merasa miskin, tertinggal, atau tidak modis jika kita mengulang-ulang pakaian kita. Untuk mengobati rasa tidak aman yang direkayasa inilah, kita berlari ke pelukan fast fashion dan lautan pakaian bekas impor. Kita terus-menerus membeli identitas baru yang murah dan instan setiap minggunya, hanya untuk membuangnya minggu depan saat algoritma TikTok mendikte tren baru yang disebut microtrends. Kita tidak lagi mengonsumsi pakaian untuk melindungi tubuh.
Kita mengonsumsi pakaian untuk memberi makan ego digital kita. Dan ketika tekanan aktivis lingkungan mulai mencekik leher korporasi raksasa tersebut, mereka kembali menggunakan trik sulap kapitalis yang paling kuno, greenwashing atau pencucian hijau. Tiba-tiba merek-merek fast fashion merilis koleksi baju berlabel bahan daur ulang, ramah lingkungan, atau conscious. Mereka memasang kotak-kotak daur ulang di depan pintu toko mereka, mengundang Anda untuk menyetorkan baju bekas Anda agar ditukar dengan voucher diskon 15% untuk pembelian baju baru. Ini adalah penghinaan terhadap akal sehat. Mengutip kritik keras dari Greenpeace International, kampanye daur ulang oleh merek fast fashion hanyalah taktik pemasaran manipulatif agar konsumen merasa tidak bersalah saat berbelanja lebih banyak. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan bisa mengklaim dirinya berkelanjutan atau sustainable ketika model bisnis inti mereka tetap mencetak 3 miliar potong pakaian berbahan plastik setiap tahunnya? Membeli kemeja fast fashion berlabel organik tidak akan menyelamatkan bumi. Sama seperti memesan diet soda untuk menemani 5 potong ayam goreng berlumur minyak tidak akan menyelamatkan Anda dari kolesterol. Sistem fashion modern tidak rusak. Ia memang dirancang untuk menghisap darah kelas pekerja dan mengotori bumi dari hulu ke hilir. Dan solusi dari kebusukan sistemik ini tidak akan pernah datang dari perusahaan-perusahaan rakus tersebut. Solusinya harus dimulai dari dalam lemari pakaian kita sendiri. Pemberontakan kelas pekerja melawan penjajahan tekstil ini tidak dilakukan dengan cara berburu baju bekas impor selundupan di pasar loak. Pemberontakan paling radikal di abad ini adalah memakai kembali pakaian yang sudah Anda miliki. Normalisasikan memakai jaket yang sama selama 5 tahun berturut-turut. Banggalah pada sepatu Keds yang sudah dijahit ulang solnya. Jika pakaian Anda robek, bawalah ke penjahit lokal di ujung gang rumah Anda. Bayar jasa mereka dengan harga yang pantas. Dengan melakukan itu, Anda tidak hanya menyelamatkan lingkungan dari limbah polyester, tapi Anda sedang menyelamatkan piring nasi keluarga penjahit tersebut. Dan jika Anda memang harus membeli pakaian baru, belilah dari merek lokal atau UMKM atau konveksi dalam negeri. Ya, harganya mungkin sedikit lebih mahal dibandingkan baju bekas selundupan seharga Rp20.000. Tetapi selisih harga tersebut adalah biaya keadilan. Anda sedang membayar bahan yang lebih awet, Anda mencegah uang negara mengalir ke luar negeri, dan Anda memastikan para perajin lokal tidak mati tergiling oleh mesin kapitalisme global. Berhentilah menjadi tempat sampah bagi negara-negara barat. Harga diri kita sebagai sebuah bangsa dan sebagai individu tidak diukur dari seberapa sering kita berganti pakaian, apalagi jika pakaian tersebut adalah kain rongsokan beracun hasil keringat perbudakan yang diselundupkan di tengah malam. Ambil kembali kendali atas identitas Anda, karena gaya yang paling elegan dan tidak akan pernah lekang oleh waktu adalah akal sehat.